bukannya anak-anak menulis tidak membuang sampah sembarangan, tidak, tetapi menjaga kebersihan. Terus, Bu, saya menuliskan tidak rame, Bu, saya menuliskan itu Bu antri. Boleh, anak-anak bisa menuliskan yang nantinya bisa disepakati bersama. Sudah paham apa belum? Sudah mengerti apa belum, Kak Re? Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ika Setianingsih SPD selaku Kepala TK, yang kami hormati Ibu Ida, calon guru penggerak selaku narasumber yang juga termasuk guru kelompok B, serta guru-guru semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya, salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan sahabat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam acara pengibasan aksi nyata terkait menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Acara pertama, marilah kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan Kepala TK Dharma Wanita Ketawang kepada Ibu Ika Setianingsih. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di ruangan kelompok B pada acara pengimbasan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya berharap dari pengimbasan ini teman-teman guru semua bisa mencontoh untuk kedepannya supaya bisa menerapkannya juga di kelas masing-masing. Jadi karena ini kan memang budaya positif itu adalah hal yang baik. Jadi perlu kita terapkan di TK kita supaya TK kita juga semakin maju dan semakin berkembang dengan baik. Dari apa yang disampaikan Bu Ida ini nanti terkait aksi nyatanya dalam mengikuti program guru penggerak, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Ida nanti benar-benar bisa teman-teman pahami dan bisa teman-teman laksanakan, dan juga Bu Ida bisa semakin terus meningkatkan kompetensinya di bidang pendidikan dan juga semakin berinovasi untuk meningkatkan dan memajukan pendidikan khususnya di TK Dharma Wanita Ketawang, dan umumnya pendidikan secara umum bisa mengimbas ke TK-TK yang lain, mungkin di Kecamatan Godang. Harapan saya itu teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini benar-benar bisa kita terima dan benar-benar bisa kita terapkan di TK kita nantinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon kegiatan ini diikuti sampai dengan selesai. Saya kira cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ika Setianingsih SPD diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin Ibu Solihatin SPD. Semoga dengan bacaan doa acara bisa berjalan dengan lancar. Kepada Ibu Solihatin SPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma yassir lana umurana umurat dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Sarhatin sendiri. Dan acara selanjutnya adalah acara pengibasan aksi nyata terkait menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kepada Ibu Ida Setianingsih SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini kita bisa bersama-sama kumpul di sini untuk bersama-sama belajar bagaimana kita akan menerapkan budaya positif yang merupakan hal baru. Sebenarnya ini hal lama, tetapi mungkin dari kita tidak begitu memahami. Karena apa? Mungkin kita sudah melaksanakan, tetapi kita belum memahami teori utamanya. Jadi tentang budaya positif seperti itu. Di sini saya tidak akan menggurui penjenengan semua, mohon maaf. Di sini kita akan bersama-sama belajar, bersama-sama menggali potensi dari kita untuk menerapkannya kepada anak didik kita. Jadi nanti apabila ada kekurangan mohon dimaklumi, karena memang ini hal baru yang harus kita pelajari bersama-sama. Dalam hal ini kita akan belajar tentang budaya positif yang merupakan aksi nyata dari program pendidikan guru penggerak yang saya laksanakan, yaitu aksi nyata modul akhir dari modul 1.4 atau modul 1 yang merupakan budaya positif, bagaimana menyebarkan pemahaman dan pengalaman bagaimana menerapkan budaya positif kepada anak didik. Jadi di sini kita akan mengulas atau mempelajari bersama tentang budaya positif. Konsep utamanya dari modul budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi di sini untuk perubahan paradigma belajar itu kita akan lebih mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada anak atau berpusat pada anak. Untuk selanjutnya yaitu penerapan disiplin positif. Sebenarnya disiplin positif itu sudah kita laksanakan, tetapi kita belum memahami secara menyeluruh bagaimana disiplin positif itu bisa diterapkan oleh anak-anak didik sehingga menjadi pembiasaan dan bukan merupakan tekanan. Yang ketiga yaitu tentang kebutuhan dasar manusia yang nanti akan saya jelaskan pada halaman berikutnya. Yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Dilanjutkan dengan posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi dari modul akhir atau modul 1 ini kita budaya positifnya yang akan kita pelajari mulai dari perubahan paradigma belajar sampai dengan restitusi, segitiga restitusi ini.
persilakan dulu Bu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma yang baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari profil pelajar Pancasila ini, kita akan bersama-sama memahami bahwa karakter dari profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Untuk selanjutnya yaitu berkaitan dengan disiplin positif. Dalam budaya kita, seperti kita ketahui, disiplin sering kita maknai dengan seseorang pada orang lain itu akan mendapatkan kepatuhan. Jadi seperti aturan, rasanya seperti tertekan, seperti itu. Jadi kepatuhan yang cenderung yang dihubungkan dengan kata disiplin itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman karena merupakan tekanan bagi orang yang mendengarkan kata disiplin. Seperti itu. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah apa? Menciptakan agar anak-anak itu memiliki disiplin diri. Jadi tidak merasa tertekan dengan kata disiplin atau dengan kedisiplinan yang ada di lembaga, dan mereka itu bisa berperilaku mengacu pada nilai kebajikan atau nilai yang baik, yang universal, dan memiliki motivasi dalam diri anak atau intrinsik dan bukan ekstrinsik. Maksudnya bagaimana? Jadi seperti ini. Misalkan, ini saya beri contoh. Jadi anak itu kalau dari lembaga menentukan untuk masuknya jam 7.30, anak akan datang lebih awal. Tetapi kalau misalkan anak itu datang terlambat, berarti dia sudah tidak mengikuti kata disiplin. Dia sudah melanggar aturan. Jadi, tetapi kalau setiap hari anak itu sudah memahami kalau masuknya 7:30 dan dia datang lebih awal atau tidak terlambat, berarti pembiasaannya itu sudah memasuki hal yang baik, dan itu sudah merupakan salah satu bentuk dari disiplin positif karena sudah menjadi pembiasaan datang tepat waktu, seperti itu. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan apa? Menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Dan ini tidak hanya dari sekolah, biasanya dari orang tua pun juga sering melakukan hal-hal seperti ini. Memberi sogokan agar anak mau sekolah, mengancam tidak diberikan sesuatu apabila tidak mau sekolah atau tidak mau mengerjakan tugas dari sekolah, dan memberi hukuman. Biasanya kalau memberi hukuman itu tidak hanya orang tua, di sekolah pun kadang kita sebagai guru juga lalai atau lupa menghukum anak, padahal anak itu juga manusia dan kita harus memperlakukan anak itu sama seperti kita. Jadi kita dari disiplin positif ini kita harus berusaha menerapkan disiplin yang tidak mengganggu pertumbuhan atau perkembangan anak didik kita. Jadi anak itu dibiasakan disiplin melalui pembiasaan dengan tidak memberi sogokan. Ayo dek, masuk sekolah, nanti ibu belikan es krim, nanti ibu belikan buku, seperti itu. Itu merupakan sogokan dan itu tidak akan membuat anak itu tumbuh dengan baik. Tetapi dia termotivasinya karena ada ini kata sogokan atau diberi hadiah, seperti itu. Jadi reward hadiah itu sebenarnya itu menumbuhkan hal yang tidak baik kepada diri anak.
Jadi anak itu termotivasi bukan dari motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya, tetapi dari apa yang diucapkan oleh guru ataupun orang tua. Dan ancaman ini, ayo kalau kamu tidak sekolah nanti ibu jewer, nanti ibu gini kan, mungkin dari rumah seperti itu juga ancaman yang salah, itu tidak dibenarkan untuk mendidik anak. Dan ancaman dari sekolah juga begitu, ayo kalau tidak mengerjakan tugas nanti berdiri di depan kelas. Nah itu juga tidak boleh diterapkan di sekolah. Apalagi kita memberi hukuman. Sekarang banyak sekali ya di TV sering ditayangkan kalau guru menghukum terus orang tua itu sampai melaporkan seperti itu, dan itu sebenarnya tindakan yang tidak baik bagi seorang guru memberi hukuman kepada muridnya. Karena apa? Anak itu bukan memahami, tetapi dia malah merasa tersakiti. Dengan hukuman itu, jiwa anak itu akan merasa tersakiti. Jadi kita bukannya mendidik anak baik, tetapi merasa dia akhirnya ada kebencian yang terpendam. Dan itu efeknya itu sampai nanti dia dewasa. Yang diingat dengan guru ini apa? Dulu aku pernah dijewer loh sama bu guru ini. Itu ingatan anak itu akan kuat sekali saat dia dewasa. Dia akan selalu teringat apa tindakan yang pernah guru lakukan. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana kita menerapkan disiplin positif ini agar anak didik kita tumbuh dan berkembang dengan merasa nyaman, tidak merasa terpojok, tidak merasa takut, tidak merasa tersakiti hatinya. Tetapi ini sulit Bu ya, apalagi kalau kita menghadapi anak-anak yang berbeda ya seperti itu. Jadi ini butuh kesabaran yang ekstra, betul sekali, ekstra. Tidak hanya penjenengan, bu gurunya yang lainnya juga sama, di tempat lain pun sama. Jadi kita sama-sama belajar untuk sabar. Untuk selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Seperti kita ketahui, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Bagaimana kita bisa bertahan hidup? Dengan makan, dengan minum, olahraga, dengan hati yang bahagia, ya, itu akan bertahan hidup. Tetapi kalau hatinya tidak baik, tidak bahagia, lama-lama juga kurus, kering, dan tiada. Makanya kita harus bisa untuk bertahan hidup. Bagaimana? Kita bekerja, kita berusaha dengan mencari hal-hal yang baik, istilahnya yang positif. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga merupakan kebutuhan kita. Kalau kita tidak disayang, kadang kita marah seperti itu. Tidak hanya anak-anak loh ya, ini kita semua, gurunya juga gitu. Kadang di rumah ada masalah, merasa tidak disayang. Di sekolah akhirnya timbul masalah dengan temannya, dengan muridnya. Jadi ini merupakan kebutuhan. Dan misalkan kalau di sekolah anak-anak, bagaimana kasih sayang dan rasa diterima kalau untuk anak-anak di sekolah? Kalau di sekolah contohnya, dia akan melakukan hal untuk mencari perhatian dari guru. Dia mungkin akan lompat-lompat, lari-lari dibanding anak lain. Itu contoh dari anak yang membutuhkan kasih sayang. Jadi dia itu selalu cari perhatian. Mungkin dia melakukan halnya itu bagi kita tidak baik, tetapi bagi anak, dia itu hanya menuntut apa? Kasih sayang. Dia kadang itu mencoret-coret dinding biar dimarahi bu gurunya. Kadang dia lari-lari, kadang mengganggu temannya. Itu tujuannya dia sebenarnya ingin mendapatkan kasih sayang dari gurunya. Tetapi kita sebagai guru kadang kita tidak paham apa maksud dari kelakuan anak ini, sehingga kadang kita itu malah emosi. Jenenge anak kok nggak bisa diberitahu, nggak bisa ditegur, malah mengganggu yang lain, malah ramai. Kadang kita malah emosi seperti itu. Jadi di sini kita harus bisa sabar untuk menghadapi anak-anak yang bermacam-macam sikap dan tingkah lakunya pada saat di sekolah. Untuk yang ketiga yaitu penguasaan. Bagaimana dengan penguasaan? Setiap anak itu pasti ada keinginan yang berbeda-beda. Jadi kalau penguasaan bagaimana contohnya? Kalau penguasaan
Biasanya dia itu kalau ada guru mau menunjuk anak atau memberi pertanyaan kepada anak, dia inginnya nomor 1 yang ditunjuk. Saya bu, dia ingin lebih dulu. Jadi dia ingin menguasai temannya dan menunjukkan ke temannya kalau dia lebih baik, kalau dia lebih pintar, dia bisa menjawab lebih dahulu. Jadi itu ingin menunjukkan penguasaannya. Terus apalagi kalau kita tanya, seperti sekarang ini temanya kan kendaraan. Jadi kalau kita tanya siapa yang sudah bisa naik sepeda, saya bu, saya sudah bisa. Oh itu loh bu, nggak bisa, itu yang lainnya tuh nggak bisa. Biasanya anak-anak menunjukkan seperti itu. Jadi dia merasa lebih baik daripada temannya. Itu menunjukkan kekuatan atau penguasaan anak pada saat di sekolah. Yang selanjutnya yaitu kebebasan. Ini kebebasan. Setiap manusia itu membutuhkan kebebasan. Tapi kebebasan itu pun juga kebebasan yang terbatas. Karena apa? Kebebasan kita juga berbenturan dengan kebebasan orang lain. Maksudnya gimana? Kita bebas, kita bisa mengutarakan pendapat kita, tetapi pendapat kita juga jangan sampai menyakiti pendapat orang lain atau menyakiti hati orang lain. Jadi bebasnya itu terbatas. Mungkin ada anak-anak yang lain, contohnya mungkin dalam saat mewarnai gambar, itu anak itu membutuhkan bantuan guru. Dia maunya, bu, bantu saya saja bu, yang lainnya tidak usah dibantu. Nah itu berarti dia mintanya diperhatikan sendiri. Nah kebebasannya apa? Bu, saya pokoknya pakai ini bu, ini krayon ini punya saya sendiri bu, saya bebas untuk gambar, saya tidak mau meniru yang seperti punyanya bu guru. Dia inginnya bebas. Tetapi karena apa? Karena di dalam kelas itu anaknya bermacam-macam. Jadi mungkin anak lain, bu itu loh kok bebas gitu tuh bu, itu mungkin ada yang lapor seperti itu. Jadi berbenturan, anak yang lain tidak suka, bu itu loh anaknya itu rame ganggu, dia bebas mau mau coret-coret, bebas ini, padahal itu kan tidak baik. Kadang benturannya di situ. Jadi dengan anak yang lain mengganggu kebebasannya. Terus untuk yang terakhir, bebasnya itu tentang ini. Untuk yang terakhir kaitannya dengan kesenangan. Jadi anak akan melakukan apa yang dia suka, biasanya itu dengan sepenuh hati. Jadi kita sebagai guru dalam pembelajaran, kita perlu memperhatikan karakter anak masing-masing. Mungkin apabila ada anak yang tidak mau mengerjakan tugas yang kita berikan, itu kita perlu menanyai anak itu. Jadi kita tanyai dengan duduk, mungkin anak itu ingin memberitahu kita, kamu inginnya apa, kamu ingin mengerjakan apa, kamu kenapa tidak mengerjakan ini. Dia nanti akan memberitahu kita, bu saya tidak ingin ini bu, saya inginnya mengerjakan yang ini. Biasanya anak-anak akan memberitahu seperti itu. Karena setiap anak itu berbeda-beda karakternya, sehingga dia akan memiliki kesenangan pun yang berbeda. Jadi kita harus berusaha memfasilitasi murid kita dengan dengan baik, dengan sabar, dengan ramah. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Bagaimana itu secara sadar atau tidak sadar melakukan sesuatu tindakan? Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi kita berusaha memberikan kegiatan kepada anak. Bagaimana cara kita agar anak itu merasa nyaman? Ini murid melakukan disiplin diri, takut. Akhirnya kalau tidak nyaman kan apa? Dia akan merasa takut. Jadi kita guru itu harus berusaha bagaimana supaya anak itu merasa nyaman dan tidak memberi hukuman kepada anak. Karena di sini efeknya, anak melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan faktor yang sangat-sangat penting untuk guru pahami, motivasi ekstrinsik.
Dia itu melakukan sesuatu karena ketakutan. Wah, nanti saya dimarahi bu guru. Wah, nanti saya dihukum bu guru. Jadi itu motivasi yang muncul dalam diri anak itu motivasi yang ekstrinsik, motivasi yang negatif. Jadi bagaimana sebagai seorang guru agar motivasinya anak itu bukan motivasi negatif? Ya kita berusahanya bagaimana? Memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid kita, sehingga anak itu akan merasa nyaman, dia merasa bisa melaksanakan kegiatan yang kita berikan dan kita tidak perlu memberi hukuman. Untuk selanjutnya, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini juga akan mengganggu perkembangan anak. Bagaimana tidak? Karena anak akan melakukan sesuatu. Jadi di sini mendapat imbalan, karena mendapatkan imbalan. Dia melakukan sesuatu bukan karena keinginan sendiri. Dia melakukan sesuatu karena ada iming-iming, nanti dapat hadiah. Jadi untuk pembelajaran di sekolah, biasanya di kelas-kelas tinggi itu ada yang namanya ranking atau peringkat 1, 2, 3. Itu kan juga sama seperti ini, penghargaan. Dan kita kalau memberi penghargaan dengan sistem ini, anak akan apa? Akan terpacu semangatnya karena mendapatkan penghargaan. Imbalannya apa? Mendapatkan imbalannya biasanya ada yang dapat hadiah buku, dapat piala, seperti itu merupakan penghargaan. Dan murid melakukan disiplin diri itu karena mendapatkan itu, bukan dari motivasi dari dalam dirinya sendiri. Marilah kita berusaha untuk kedepannya dengan bagaimana anak itu melakukan sesuatu yang positif tanpa kita memberikan iming-iming atau memberikan imbalan ataupun penghargaan. Bagaimana kalau anak itu tidak mau melakukan sesuatu kalau tidak ada iming-imingnya? Biasanya dia semangat loh Bu, mungkin ada yang ingin konsultasi seperti itu. Ya kita latih, karena apa? Dengan kita latih atau melalui pembiasaan itulah anak akan dengan sendirinya muncul motivasi intrinsik atau motivasi dari dirinya agar anak itu maju. Kita semangati, kamu akan sukses kalau kamu mau belajar, seperti itu. Jadi kita semangati, mungkin dengan memberikan rewardnya yaitu semangat. Jadi bukan memberikan penghargaan ataupun imbalan. Yang terakhir yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi di sini setiap manusia itu memiliki nilai kebajikan dari dalam dirinya sendiri-sendiri. Nilai kebajikannya apa? Ya, setiap manusia punya dari dirinya itu. Dia akan melakukan sesuatu. Oh, kita bisa mengatakan orang ini loh sabar, orang ini loh telaten, orang ini dia penurut seperti ini. Itu namanya nilai-nilai kebajikan dari diri seseorang. Dan setiap manusia itu punya. Murid akan melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi apa yang ada dalam diri anak? Oh, anak ini loh sebenarnya dia pinter, tetapi dia kok di kelas ramai sendiri. Nah, ini bagaimana kita mengarahkan, bagaimana kita membimbing agar anak ini melaksanakan perilakunya ini menjadi baik dalam pembelajaran, tetapi dia terbimbing. Jadi kita bimbing, kita arahkan. Oh, karena dia itu pinter, mari kita arahkan agar dia tidak di kelas ramai saja. Kamu itu loh sebenarnya pinter, kita semangati seperti itu agar anak itu menjadi disiplin. Tetapi kamu kalau lebih pinter lagi, kalau kamu mau mengerjakan ini, tidak ramai dengan temannya, seperti itu. Jadi kita semangati. Dengan motivasi itu lama-kelamaan anak akan apa? Akan tumbuh motivasi dalam dirinya karena kita sebagai guru selalu memberikan semangat. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Kata-kata gagal itu yaitu sesuatu yang belum bisa tercapai. Itu namanya gagal. Ya, maksudnya gagal yang di sini apa? Gagal kok ada nomor 1 ada kata hukuman.
hukuman. Jadi apabila kita memberi hukuman, itu merupakan salah satu kegagalan dari disiplin positif yang kita laksanakan. Kenapa kita mengatakannya gagal? Jadi kita sebagai guru, kalau kita sampai menghukum murid kita yang melakukan kesalahan, itu salah satunya yaitu kegagalan. Ini loh. Ada beberapa dari hukuman. Hukuman itu akan menyakitkan. Benar tidak, Bu? Iya, hukuman itu akan menyakitkan, membuat tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa. Murid itu akan menyembunyikan kesalahannya, dan yang terakhir murid menjadi rendah diri. Ini loh, akibat dari hukuman. Ini merupakan identitas gagal. Jadi mungkin selama ini kita sebagai guru tanpa kita sadari kita menghukum murid kita. Kadang, ayo yang tidak mengerjakan nanti tidak boleh ini, ayo yang tidak mengerjakan ini tidak boleh ini. Mungkin itu salah satu dari kegagalan kita sebagai guru, dan itu merupakan hukuman. Tanpa kita sadari, hukuman itu akan membuat anak itu tersakiti. Dia akan merasa tidak nyaman, dia akan merasa tersiksa. Seperti itu. Yang kedua, penghargaan. Kenapa penghargaan ini disebut sebagai salah satu kegagalan? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, anak apabila kita beri penghargaan, itu akan tumbuh dengan semangat apabila hasil kerja belajar dia itu diberi penghargaan. Bagaimana kalau tidak ada penghargaan? Dia pasti akan malas. Kenapa aku mengerjakan itu? Enggak ada penghargaannya, kan gitu. Akhirnya ada kemalasan. Dan penghargaan itu sebenarnya tidak efektif, karena akan menimbulkan anak semangat belajar karena diberi sesuatu. Yang kedua, merusak hubungan, sifatnya iri. Coba kita sambil membayangkan, ada anak yang diberi ranking 1, ranking 2, ranking 3. Dia akan senang sekali dan memamerkan atau menunjukkan kepada teman-temannya, aku loh juara 1, aku loh juara 2. Bagaimana kita memandang dengan anak yang tidak bisa, yang sama sekali tidak bisa? Itu bagaimana? Dalam hati anak ini pasti juga akan merasa sakit, dia akan merasa tersakiti. Bagaimana ya? Aku bisa seperti dia, kenapa ya aku kok tidak bisa? Padahal aku sudah berusaha. Dan kita tidak memahami betul bagaimana perkembangan setiap anak. Seperti bayi lahir itu, kadang kita dituntut, anak ini usia ini harus bisa berjalan, anak usia ini harus bisa merangkak, anak usia ini harus bisa berlari, seperti itu. Tetapi apa? Perkembangan anak kan berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak itu harus sama dengan anak yang lain. Dan anak yang pintar mungkin sudah dari sananya, mungkin karena faktor keturunan, mungkin karena dia rajin belajar. Jadi anak itu pintar. Tetapi bagaimana dengan anak yang tidak bisa? Kita tidak mau mempelajari hal lain. Mungkin di rumah dia orang tuanya sibuk, mungkin di rumah dia kurang diperhatikan itu tadi. Mungkin karena di rumah dia sering bermain, dipegangi HP, sehingga dia kurang fokus untuk belajar. Dan itu efeknya anak tidak bisa mengerjakan apa yang kita laksanakan di sekolah, kegiatan di sekolah ketinggalan, sehingga dia tidak dapat juara. Jadi bagaimana agar anak yang lain itu tidak merasa iri dan merusak hubungannya dengan temannya? Kita sebagai guru lebih baik tidak usah memberi juara. Kalau kita memberi juara, semua juara. Kita memberi penghargaan satu, semua kita beri penghargaan. Karena apa? Dengan begitu anak tidak akan saling iri atau saling cemburu dengan yang lain. Yang ketiga, di sini mematikan kreativitas. Bagaimana itu kok mematikan kreativitas? Dengan diberi penghargaan, itu akan monoton. Anak akan mau melaksanakan itu kalau dia diberi hadiah, diberi penghargaan. Bagaimana jika tidak ada hadiahnya? Dia akan seenaknya sendiri, semau-maunya. Karena tidak ada
tidak ada penghargaan, terus kreativitasnya juga tidak akan muncul kalau tidak ada penghargaan seperti itu. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking seperti yang saya sampaikan tadi. Ranking ini merupakan hukuman, bukan hal yang menyemangati anak, tetapi akan menimbulkan rasa iri. Jadi berkaitan. Yang terakhir yaitu merampas hak menghargai dirinya. Kalau anak diberi ranking, biasanya dia akan menimbulkan kesombongan. Aku lo juara dibanding kamu. Nah, seperti itu. Haknya itu untuk menghargai itu akhirnya dia hanya munculnya sombong, bukan menghargai. Oh, ternyata aku bisa, bukan menimbulkan rasa syukur, tetapi dia memandang temannya akhirnya rendah. Itu loh, penghargaan kegagalannya di situ. Kita lanjutkan. Konsekuensi. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini, yang perlu kita pelajari adalah ini. Tadi kegagalannya, sekarang suksesnya. Untuk kesuksesannya bagaimana? Dengan konsekuensi. Yang tadi kita mempelajari dengan hukuman, itu adalah gagal. Bagaimana agar sukses? Pembelajarannya dengan konsekuensi. Di sini, dengan konsekuensi. Nah, konsekuensi ini apa saja? Dengan penguatan jangka pendek, dengan perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi dengan konsekuensi, caranya bagaimana? Jadi kalau ada anak yang melakukan kesalahan, itu kita ajak bicara baik-baik. Dengan konsekuensinya apa? Karena di sekolah sudah ada aturan, sudah ada peraturan. Kalau kamu terlambat, berarti kamu harus apa? Nah, seperti itu. Jadi ada konsekuensi. Nah, kalau kamu tidak mengerjakan tugas di sekolah, berarti kamu harus melaksanakan apa? Anak diingatkan dengan aturan yang ada, dengan kedisiplinan atau keyakinan kelas yang ada di sekolah. Terus yang selanjutnya yang kedua yaitu dengan restitusi. Di restitusi ini, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol diri memegang kendali, mereka akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dengan restitusi, kalau tadi dengan konsekuensi, anak diajak bicara baik-baik untuk melakukan hal-hal yang baik. Yang kedua dengan restitusi. Restitusi itu dengan tindakan. Jadi anak disadarkan bagaimana kalau dia melaksanakan kesalahan, terus alasannya dia melaksanakan kesalahan itu apa, itu kita ajak bicara tersendiri atau empat mata apabila anak melakukan kesalahan. Kita lanjut. Pendekatan restitusi. Restitusi itu adalah cara menanamkan disiplin pada murid. Jadi restitusi ini adalah pendekatan restitusi itu cara menanamkan disiplin positif pada murid. Artinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka itu kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan restitusi itu anak disadarkan kenapa dia melakukan ini, alasannya apa, terus bagaimana cara dia untuk memperbaikinya, terus keyakinan kelas yang sudah disepakati apa. Jadi anak disadarkan agar dia tidak mengulanginya lagi, kemudian anak bisa kembali pada kelompoknya. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan. Jadi di sini tidak menebus kesalahan. Kalau kamu salah, ayo segera minta maaf. Tidak seperti itu. Namun dia belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Mungkin tadi dia bertengkar dengan temannya dan itu harus diperbaiki hubungannya. Mungkin dia tadi bertengkar akhirnya bermusuhan. Ya itu. Terus tawaran bukan paksaan. Terus dia diberi tawaran, ditawarkan. Berarti kamu harusnya bagaimana dengan temanmu tadi. Nah itu dia disadarkan itu. Menuntut untuk melihat di dalam dirinya. Oh iya, aku tadi kan
nyubit temanku, akhirnya temanku marah, akhirnya bermusuhan. Terus mencari kebutuhan dasar apa yang mendasari dia melakukan itu. Aku tadi kok nyubit temanku sih, aku tadi kok jahat sama teman. Ya, itu dicari dasarnya. Oh, karena aku tadi tidak diajak berteman, mungkin dia kurang kasih sayang, kurang perhatian, seperti itu kebutuhannya. Terus fokus pada karakter, bukan pada tindakannya. Jadi karakternya dia, oh berarti aku tadi salah, aku harusnya baik sama teman, aku harusnya tidak jahat sama teman. Jadi karakternya dia yang dipelajari, dia menyadarkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa secara langsung menyadarkan diri sendiri. Dia akan dibimbing oleh guru, menguatkan dan fokus pada solusi. Terus solusinya bagaimana? Jadi anak diberi kesempatan untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Di sini guru hanya memberi bimbingan dan arahan. Di sini perbedaan. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini sekedar contoh. Kalau di TK sebenarnya tidak boleh ada PR. Jadi ini sekedar contoh, mohon maaf. Di sini hukuman. Kalau di hukuman, berarti di sini guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Itu merupakan salah satu hukuman. Karena tidak mengerjakan PR, akhirnya guru memberikan hukuman. Terus guru marah pada murid dan murid menjadi takut, itu merupakan hukuman juga. Selanjutnya yaitu konsekuensi. Bagaimana kalau kita ingin menerapkan konsekuensi? Nah, guru memberikan konsekuensi. Konsekuensinya bagaimana? Untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Nah, ini merupakan konsekuensi, bukan merupakan hukuman. Jadi anak, bagaimana? Kamu tadi kan tidak mengerjakan tugas. Nah, kamu mau mengerjakan tugasnya kapan? Saat istirahat, Bu. Ya sudah. Kerjakan. Tapi kalau anak itu diam saja, guru memberi bimbingan, kamu tidak mengerjakan tugas, berarti pada saat istirahat kamu selesaikan dulu, baru kamu boleh istirahat. Terus selanjutnya guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Di sini itu konsekuensinya. Jadi guru mungkin dengan sabar memberitahu anak, akhirnya anak itu tidak merasa takut, tidak merasa terhukum, dia akan merasa nyaman dengan konsekuensi ini. Dan yang terakhir dengan restitusi. Di restitusi ini guru menanyakan keyakinan kelas. Jadi apabila ada anak yang melakukan kesalahan, itu guru membantu menyelesaikannya masalah tersebut, dan guru terbuka dengan siswa saling menghormati. Caranya itu bagaimana sebenarnya restitusi ini? Nanti akan ada video setelah ini, nanti kita bisa mempelajari sama-sama contohnya. Jadi di restitusi ini kegiatan pembelajaran di kelas, mungkin kita akan sama-sama mengalami apa yang terjadi masalah di kelas, dan kita akan berusaha mengatasinya, mungkin dengan konsekuensi, mungkin dengan restitusi. Tapi kita usahakan agar anak itu dapat kita ajak untuk menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan restitusi, bukan dengan menggunakan hukuman ataupun konsekuensinya. Jadi kita latih anak menyelesaikan masalah sendiri, menyadari kesalahannya, dan menyelesaikan sendiri apa yang harus dikerjakan. Kita memberi arahan saja, seperti itu. Lanjut. Untuk selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol dalam restitusi. Di sini kita sebagai guru, mari kita perhatikan sama-sama. Di sini yang pertama yaitu sebagai penghukum. Rasanya keras sekali ya kalau sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dalam hal ini kita kedepannya sama-sama berusaha. Mari kita bersama-sama untuk bisa menjadi manajer. Jadi untuk bisa menjadi manajer, apabila tidak bisa menjadi manajer, kita berusaha
minimal jadi pemantau. Bu, kalau pemantau masih belum, terakhir sebagai teman. Ini terakhir. Jadi kita jangan sampai menjadi guru penghukum atau pembuat rasa bersalah. Jadi penghukum di sini, setiap anak yang melakukan kesalahan selalu diberi hukuman. Membuat rasa bersalah, kamu gimana sih? Tadi kan sudah ibu beritahu. Jadi ini bagaimana? Kalau seperti ini bagaimana? Dengan nada lembut, tetapi akhirnya menimbulkan apa? Anak itu merasa bersalah. Anak itu akan merasa sedih. Dalam hatinya itu sebenarnya sakit. Jadi anak dalam hati rasa bersalah. Kadang ada anak kalau kita beritahu pelan-pelan, kamu itu gimana sih dek? Kamu tadi gimana? Kamu gak hati-hati, kamu gini-gini. Nah, itu dia kadang itu diam, tetapi diamnya anak itu kadang mengeluarkan air mata. Coba kita perhatikan anak-anak kita kalau kita beritahu dengan bahasa halus ini. Ini dia diamnya itu dia merasa bersalah tanpa kita sadari. Dan ini sebenarnya tidak boleh kita lakukan, apalagi menghukum. Bagaimana dengan teman? Kalau dengan teman, ayo deh lakukan apa ini, ayo mewarnainya dengan bagus, nanti ibu bantu. Nah itu, ayo deh ini kerjakan ini, nanti ibu bantu. Dia akan merasa oh temannya, tetapi apa, dia akan ketergantungan. Ayo ini dikerjakan, nanti kalau ibu bantu. Disemangati, tetapi ada kata-kata nanti ibu bantu. Nah ini sebenarnya kita berusaha baik dengan anak, itu bagus. Kita bisa menjadi teman anak, itu bagus. Tetapi efeknya apa? Anak akan merasa tergantung. Alasannya, bu saya tidak bisa, bu ini gimana? Padahal sebenarnya dia bisa. Tapi dia akhirnya apa? Dia manja, dia tergantung karena dia merasa oh aku nanti kalau tidak bisa pasti dibantu sama guru. Jadi ada faktor ketergantungan. Nah, untuk selanjutnya sebagai pemantau. Pada saat pembelajaran atau melaksanakan kegiatan, kita pantau kegiatan anak-anak kita. Kita pantau, kita lihat anak-anak sudah bisa melaksanakan apa belum. Kita membuat catatan kecil. Di catatan itu kita catat apa yang anak-anak tidak bisa lakukan, kita catat. Nah, nanti ada pembicaraan tersendiri dengan anak-anak, mungkin dengan 4 mata. Kenapa dia tadi seperti ini? Nah, itu. Nah, manajer ini adalah cara yang terbaik yang harus kita laksanakan. Jadi kita hanya memfasilitasi anak, membantu anak untuk menyelesaikan apa yang harus dia kerjakan. Jadi kita tidak memaksa, menghukum, apalagi kita memanjakan anak sehingga anak tergantung tadi. Tetapi kita menjadi manajer, kita memfasilitasi anak, mengarahkan anak untuk menyelesaikan kegiatannya sendiri sampai selesai, menyemangati anak, dan itu yang harus kita laksanakan sebagai seorang guru. Lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh penerapannya ini. Dari kasus siswa ini, dia tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Coba diperhatikan sebagai penghukum. Nah, kalau sebagai penghukum, dia dihukum patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini adalah hukuman dan anak akan merasa kita permalukan apabila anak kita hukum seperti ini. Berdiri di depan barisan. Ini akan menunjukkan anak kamu itu bukan anak yang baik, kamu itu anak yang melanggar peraturan. Dia akan merasa seperti itu, terhakimi, dihukum. Yang selanjutnya pembuat rasa bersalah. Berapa kali kamu harus diberitahu, ibu kecewa sama kamu. Nah, itu ibu guru atau bapak guru itu memberitahu dengan bahasanya, tetapi apa? Kata kecewa sama kamu. Anak ini akan merasa lebih sakit. Dia akan merasa gara-gara aku akhirnya gurunya marah gini-gini. Nah, itu seperti itu. Anak akan merasa bersalah. Kalau sebagai teman, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu bersalah, kamu berbuat salah. Nah itu, ini akan menimbulkan rasa manja. Iya. Kali ini tidak apa kamu salah. Anak ini akan merasa, aku berbuat salah sedikit, tidak apa-apa kata bu guru.
dia akan merasa, oh bu guru lo baik sama aku, seperti itu. Jadi merasa sebagai temannya. Untuk pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, jadi apa konsekuensinya? Anak ditanya, dikembalikan, konsekuensinya kalau melanggar apa? Kan sudah ada keyakinan kelas, jadi sebelumnya itu sudah ada keyakinan kelas. Nah, ini anak ditanya, oh konsekuensinya kalau melanggar seperti ini bu. Oh ya sudah, sekarang kamu laksanakan. Seperti itu konsekuensinya. Sedangkan untuk manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Anak ditanya, kamu membuat kesalahan apa tadi pada saat upacara? Kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu tadi? Anak ditanya seperti itu. Jadi kita kembalikan manajer. Jadi kita mengembalikan kepada anak agar anak-anak itu berpikir, oh iya tadi saya tidak memakai atribut bu. Oh iya, cara memperbaikinya selain kali pada saat upacara saya akan berusaha untuk tertib dan memakai atribut. Itu untuk menyadarkan anak dengan menjadi manajer ini. Berarti di sini kita harus kesabarannya lebih baik atau lebih banyak sabar menghadapi anak-anak yang seperti ini. Selanjutnya, keyakinan kelas. Tadi beberapa kali saya sampaikan mengenai kata-kata keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan sekolah saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Secara peraturan menggunakan helm itu peraturan dari pemerintah. Kita naik motor wajib pakai helm. Tetapi untuk diri kita sendiri memakai helm itu alasannya apa? Agar kita satu tidak kepanasan, kepala kita lebih aman, terlindungi. Jadi apa? Sebenarnya ini keyakinan dalam diri kita itu sudah harus muncul. Oh ternyata pemerintah membuat peraturan ini dengan alasan apabila terjadi sesuatu dengan kita masih terselamatkan dengan memakai helm. Seperti itu. Jadi itu keyakinan dalam diri kita seperti itu muncul. Jadi bukan hanya peraturan, oh males aku pakai helm. Nah, jadi jangan berpikirnya hanya seperti itu, tetapi yakinlah bahwa helm itu akan melindungi diri kita, kepala kita agar lebih aman. Yang selanjutnya ini, mengapa peraturan ini menggunakan masker dan cuci tangan setiap saat? Mari kita yakini diri kita. Kalau cuci tangan membuat tangan kita lebih bersih dari kotoran. Memakai masker kita akan terhindar dari debu yang menyebabkan kita batuk. Meskipun ini diatur, oh sama pemerintah diatur kalau masuk ke ruangan ini harus pakai masker. Kadang ada orang yang bermalas-malasan menggunakan masker, tetapi yakinlah, padahal memakai masker ini untuk keselamatan diri kita sendiri, untuk kesehatan tubuh kita. Jadi seperti itu. Kita harus berusaha meyakinkan diri kita bahwa mengapa tidak dituliskan peraturan keyakinan, kita harus meyakini dulu sebelum peraturan itu dibuat. Kita lanjutkan. Di sini. Terus caranya bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Saya akan menjelaskan sedikit keyakinan kelas. Mungkin kalau di kelas yang lebih tinggi itu membuat keyakinan kelasnya itu lebih mudah, karena kita itu di TK mungkin agak lebih sulit ya, karena anak-anak itu masih usianya kecil. Ini contoh dari keyakinan kelas kelompok B. Yang pertama kita lakukan yaitu berdiskusi tentang peraturan. Dari mana? Dari mengamati kegiatan yang ada di sekolah kita. Jadi kita diskusikan di sekolah kita agar lebih disiplin. Itu apa saja ya? Kita amati. Oh, yang pertama mungkin dari peraturan di sekolah menjaga kebersihan, dari kegiatan itu kita rumuskan. Peraturan itu menjadi keyakinan.
Bagaimana meyakinkan anak? Oh, agar sekolah menjadi bersih berarti membuang sampah pada tempatnya. Dengan keyakinannya anak-anak membuang sampah pada tempatnya dengan apa? Dengan menjaga kebersihan. Terus dilanjutkan, menempel keyakinan kelas di dinding. Mungkin kalau untuk anak TK kesulitan menuliskan, tetapi kita bisa membuatkan gambar. Dari gambar itu nanti anak-anak bisa menempelkan, oh mana ya yang menjaga kebersihan, oh mana ya yang membuang sampah pada tempatnya, oh mana ya yang antri dalam kegiatan cuci tangan, seperti itu. Jadi anak-anak bisa menempel keyakinannya itu di kelas, di dinding. Ini contoh keyakinan kelas dari kelompok B. Hadir tepat waktu, saling menghormati, berbicara sopan, mengucapkan tolong dan terima kasih, bermain dan belajar dengan aman, mau bekerja sama dengan teman. Jadi ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Yang tadi bagaimana caranya? Kalau di kelas B anak bisa tunjuk jari menyebutkan, tetapi ada beberapa juga yang maju berani menuliskan karena sudah bisa menulis, itu bisa. Nanti kita rangkaikan atau kita buat kata-kata yang lebih halus. Mungkin anak mengatakan, Bu, tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Kita perhalus bahasanya untuk menjadi keyakinan kelas dengan mengatakan menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, saling menghormati. Ini kata-kata yang lebih halus yang bisa digunakan untuk keyakinan kelas. Lanjut. Nah ini pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas yang lebih awal itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi anak-anak bisa menyebutkan apa yang ia pikirkan. Coba anak-anak perhatikan di kelas-kelasmu bagaimana. Bu, kelasnya kotor. Mungkin menyebutkan begitu. Terus secara umum, oh iya Bu, ini loh membuang sampah di kelas. Mungkin seperti itu. Dibuat dalam bentuk yang positif. Membuang sampah Bu itu loh, dia membuang sampah sembarangan. Positifnya bagaimana? Menjaga kebersihan. Kata-kata itu harus dibuat sedikit agar mudah diingat. Mungkin sebelumnya mengatakan, itu loh Bu, tidak membuang sampah pada tempatnya. Kata-kata itu terlalu panjang, abstrak, pernyataannya terlalu universal. Dibuat positifnya, yaitu lebih singkat, menjaga kebersihan. Jadi sesuai dengan kondisi kelas agar dapat diterapkan di sekolah. Jadi kalau di TK itu biasanya anak-anak untuk menjaga kebersihan itu kan masih perlu bimbingan, membuang sampah pada tempatnya masih perlu bimbingan. Jadi di sini kita mengajari anak agar membuang sampah pada tempatnya dengan mengatakan menjaga kebersihan, sehingga semua yang ada di lembaga, semua warga sekolah itu dapat selalu mengingatkan, saling mengingatkan dan saling menerapkan bagaimana menjaga kebersihan di sekolah dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Lanjut. Nah, ini untuk segitiga restitusi. Mungkin masih asing ya bagi penjenengan semua, namanya segitiga restitusi. Itu ada 3 macam atau ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk keyakinan yang tadi sudah kita bahas, yang pertama ini menstabilkan identitas, yaitu kita semua, maksudnya menstabilkan itu anak-anak itu kita ajak untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Jadi kita semua melakukan yang terbaik. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan, jadi kita stabilkan dulu. Sedangkan untuk validasi tindakan yang salah, kita harus mengetahui semua perilaku itu kan memiliki alasan. Kita makan alasannya apa? Biar kenyang. Kita rame alasannya apa? Karena capek, karena bosan. Pasti ada alasannya. Jadi seperti itu. Kita tanya. Jadi setiap manusia pasti memiliki alasan atas perilakunya. Terus yang ketiga, kita menanyakan keyakinan kelas. Kalau di sekolah,
keyakinannya kelas apa, anak-anak diingatkan. Berarti untuk keyakinan kelas setiap anak harus memahami, makanya harus dibuat sesingkat mungkin, yang semudah mungkin, sehingga setiap anak itu akan paham bahwa keyakinan kelas itu bukan hanya dihafalkan, tetapi dilaksanakan, diterapkan, dan dipajang di dinding kelas. Sehingga kalau anak-anak lupa mungkin bisa melihat. Untuk dipajang bisa berupa gambar, dan di bawahnya kita beri tulisan sehingga anak-anak akan memahami. Dan selalu kita ingatkan agar anak itu terbiasa dengan keyakinan yang ada di kelas. Jadi tidak sekali atau dua kali saja, tetapi anak itu biar terbiasa setiap hari kita ingatkan. Lanjut. Ini contohnya penerapan segitiga restitusi. Di sini ada kasus pada saat pembelajaran di kelas sedang berlangsung. Mas Wildan secara sembunyi-sembunyi belajar, tetapi dia juga makan pada saat belajar. Nah, di sini ada kejadiannya. Kita lihat sama-sama. Yang lainnya belajar bersama, bebas, bisa duduk di kursi, bisa di bawah. Nah, di sini makanannya disembunyikan. Itu sampai sekarang, Bu. Jadi dia sering makan di kelas sembunyi-sembunyi. Nah, ini pada saat saya melihatnya, dia hanya tersenyum. Sampai saya panggil-panggil ini, Mas Wildan, dia tersenyum, tetapi makanannya tidak kelihatan. Karena apa? Makanannya disembunyikan gitu. Ini juga merupakan kasus karena dilakukan pada saat pembelajaran di kelas. Karena namanya makan itu ada waktunya sendiri pada saat di sekolah. Mungkin pada saat jam istirahat atau sebelum masuk kelas. Ini kejadiannya. Nah, makanannya disembunyikan. Kita lanjut. Itu peristiwa yang terjadi. Terus tahapan bagaimana untuk menyelesaikan kasus tadi atau permasalahan yang kita hadapi pada saat pembelajaran. Ternyata ada anak yang makan di dalam kelas. Nah, itu kita bukannya langsung memarahi anak itu atau menyuruh membuang makanannya atau menyuruh anak itu keluar atau bagaimana, tidak. Kita sebagai guru tidak boleh memberi hukuman dan yang lainnya, tetapi kita melaksanakan ini namanya segitiga restitusi. Langkah-langkahnya kita stabilkan dulu identitasnya, kata-kata yang harus ini bukan kamu satu-satunya yang melakukan ini, teorinya kontrol seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat nanti pada saat di video, karena pada saat di video tadi Bu Guru melihat anak makan di dalam kelas. Itu kita stabilkan dulu agar anak tidak merasa ketakutan, takut dihukum. Nanti saya harus waduh, ketahuan Bu Guru, saya nanti dimarahi, saya nanti. Biasanya anak akan merasa seperti itu. Jadi kita tidak perlu menghakimi anak itu. Anak nanti kita panggil tersendiri secara terpisah atau bicara empat mata dengan anak itu. Terus validasi tindakannya. Nah, ini semua perilaku kan memiliki alasan. Berarti tadi Mas Wildan itu makan, dia pasti punya alasan. Kenapa kok di kelas kok belum istirahat selalu dia makan seperti itu. Itu nanti kita tanya alasannya pada saat kita laksanakan segitiga restitusi. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Nah, mungkin beberapa anak itu akan kesulitan mengingat keyakinan kelasnya. Makanya kita harus membuat keyakinan itu semudah mungkin. Diingatkan anak-anak, keyakinan kelas kita apa? Nah, itu diingatkan. Dia pasti akan memikirkan apa ya? Aku kan tadi makan, berarti aku salah. Kan anak itu akan berpikir seperti itu. Terus keyakinan kelasnya kan harus menghormati. Pada saat belajar kan harus saling menghormati. Nah, nanti guru membimbing anak agar anak itu mengetahui keyakinan kelas yang harus dilakukan itu apa.
terus berarti dia melanggar apa tidak, seperti itu. Kita lanjut. Nih, kita perhatikan sama-sama video ini. Ini cara penyelesaian dari segitiga restitusi. Jadi ini guru memanggil anak itu untuk berbicara empat mata tanpa memberikan hukuman, tetapi kita hanya duduk-duduk sambil ngobrol, dan ini kita tanya. Pada saat belajar kamu makan di kelas ya tadi ya, iya itu juga lihat. Terus makan di kelas itu betul apa salah ya? Ya salah, iya betul. Makan di kelas itu mungkin karena Mas Yuda sudah merasa sangat lapar, makanya Mas Yuda makan. Karena makan itu memang kebutuhan untuk hidup kita. Tetapi Mas Yuda juga harus tahu kapan, dimana waktunya untuk makan. Tadi kamu makan di kelas kamu sudah tidak bisa menahan lapar sekali ya? Maksudnya apakah kamu tidak sarapan tadi di rumah? Tidak. Kok tidak sarapan? Kenapa? Inilah anak TK ya Bu ya. Jadi kita panggil dia kesulitan. Oh iya, jam bangun jam berapa? Jam 6 iya. Kalau sudah bangun jam 6, kok terus main HP? Ya kan, kalau bangun pagi ya harus segera mandi. Iya Mas Wildan, berarti kamu tadi itu terlambatnya karena apa? Terlambat untuk makannya karena terlalu sering main HP sama mainnya juga kesiangan. Sehingga apa? Sehingga sampai di sekolah pada saat belajar kamu lapar. Iya. Dan kamu masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Ingat. Iya, coba disebutkan apa saja keyakinan kelas kita. Kalau ingat, ya. Oh iya, buang sampah pada tempatnya apa lagi? Ayo. Iya, itu apa lagi? Ingat. Tidak makan di kelas pada saat apa? Pada saat belajar. Terus tidak mengganggu siapa? Tidak mengganggu teman. Iya, kalau itu nanti nanti makan di dalam kelas itu yang dilakukan Mas Wildan itu sudah sesuai apa belum dengan keyakinan kelas kita? Iya, sudah tahu kan kalau itu belum sesuai, berarti Mas Wildan sudah membuat kesalahan. Wildan tidak mencari siapa yang salah di sini, tidak menghakimi Mas Wildan, tetapi kita mencari solusi agar Mas Wildannya bisa lebih baik. Iya, kalau itu bagaimana caranya Mas Wildan itu biar tidak makan di dalam kelas belajar nanti bagaimana? Iya, harus apa? Iya, sarapan di rumah, pinter. Nah, kira-kira Mas Wildan akan memulainya kapan? Iya, pinter. Nah, Mas Wildan harus ingat bahwa Mas Wildan itu sudah mau melakukan perubahan untuk menjadi anak yang lebih baik, mau mentaati aturan sekolah dan bertanggung jawab dengan apa? Dengan melakukan tadi, yaitu
Ya, itu tadi adalah contoh dari segitiga restitusi. Jadi kasus yang dihadapi di kelas mungkin kita akan menyelesaikannya seperti ini. Tetapi tidak semua kasus itu akan kita selesaikan seperti ini. Mungkin kalau ringan, anak ditanya kenapa, terus anak itu sudah bisa menyelesaikan sendiri. Berarti kasus itu tidak sampai lama bisa menjadi masalah karena terus menerus. Kalau seperti ini tadi mungkin anak ini sudah sering kali, jadi perlu kita tangani dengan menggunakan segitiga restitusi. Karena dia sering sekali makan di kelas sembunyi-sembunyi, pada saat ketahuan baru kita lakukan restitusi. Tetapi tidak di depan teman-temannya, kita lakukannya dengan apa? Dengan 4 mata. Jadi tidak mempermalukan anak ini, juga anak merasa nyaman. Kita ajak ngobrol-ngobrol, mungkin kita sambil bercanda, tapi anak itu akan menyadari, oh ternyata apa yang aku lakukan itu di kelas itu ternyata salah, karena pada saat jam pelajaran, oh iya ya di kelas kan ada keyakinan kelas, sehingga saya berarti tidak boleh melanggarnya. Oh, itu keyakinan yang membuat siapa? Yang membuat kan saya dengan teman-teman. Mungkin anak-anak itu akan menyadarinya seperti itu. Nah, untuk bagaimana kita menyelesaikan apabila ada kasus yang lain? Nah, kasus yang lain juga akan seperti itu. Tetapi misalkan pada hari itu bisa langsung kita selesaikan pada jam istirahat atau pulang sekolah, kita panggil sebentar anaknya. Karena di TK itu memang anak akan lebih sulit dibandingkan kelas besar. Jadi kita bicara yang mudah saja. Kalau dengan anak TK kan yang sederhana saja bahasa kita. Ayo tadi kenapa? Terus diingatkan, ayo kenapa tadi kamu melakukan ini? Ingat tidak keyakinan di kelas kita? Terus bagaimana menyelesaikannya? Ayo agar kamu tidak mengulanginya. Mungkin seperti itu saja. Nah, di sini penerapan dari program disiplin positif. Disiplin positif itu hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial. Baik di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalannya dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri. Jadi kita itu berusaha menjadi posisi manajer atau among. Jadi kita tidak boleh langsung menghakimi anak, tetapi kita menggiring anak, menuntun anak agar anak itu menyadari kesalahannya, dapat memperbaikinya. Terus kita juga akan menanyakan seperti tadi, kapan kamu memulainya? Terus Bu, kalau sering diulang-ulang bagaimana? Ya kita sabar, kita ingatkan berulang-ulang juga. Karena apa? Namanya mendidik anak yang usia dini itu berbeda dengan anak yang sudah dewasa atau sudah besar. Jadi melalui pembiasaan setiap hari. Jadi kita mengalah, setiap hari kita beritahu. Apabila anak itu masih melakukan, besoknya kita ulangi lagi, besoknya kita ingatkan lagi, agar anak itu menjadi anak yang bertanggung jawab. Nah, mungkin di situ yang bisa saya sampaikan dari pemaparan atau diseminasi materi dari aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa saling koreksi, saling introspeksi, saling belajar bersama, saling mengingatkan bagaimana kita akan menjadi lebih baik, lebih maju untuk menciptakan kurikulum yang terbaru, kurikulum yang merdeka, di mana kurikulum ini mengajari kita bagaimana anak berpihak pada anak. Jadi pembelajaran yang berpusat pada anak, berpihak pada anak, guru hanya sebagai manajer, menuntun anak agar anak itu bisa tumbuh kembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Mungkin itu, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ida Setianingsih selaku
narasumber pada hari ini. Nah, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekanku semua, apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari guru kelompok bermain Bu Ida. Saya mau bertanya, bagaimana ya cara penerapan keyakinan kelas untuk anak usia 3-4 tahun atau usia kelompok bermain? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab Wida atau pertanyaan lagi? Langsung dijawab saja, monggo. Ya, terima kasih untuk Bu Yuan. Mungkin saya bisa menerangkan sedikit tentang bagaimana menerapkan atau bagaimana membuat keyakinan kelas untuk kelompok bermain dan menerapkannya di kelompok bermain. Karena di kelas TK dan kelompok bermain itu kelas yang sangat-sangat kecil, anaknya itu yang pertama mungkin masih kesulitan untuk menulis. Jadi kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi bagaimana agar keyakinan kelas itu bisa terbentuk. Jadi caranya bagaimana? Yang pertama mungkin kita bisa membuatkan gambar, menunjukkan kepada anak dari gambar itu, anak-anak ini gambar apa? Kita tunjukkan, oh gambar, tetapi kok kotor sekali ya gambar itu, banyak sampah-sampah di mana-mana, contohnya seperti itu. Nah, anak-anak akan kita tunjukkan lagi, terus bagaimana dengan gambar yang satunya? Nah, gambar itu lebih bersih, gambar itu tempatnya bersih, sekolahku bersih, mungkin seperti itu. Gambar yang satunya sekolahannya masih kotor, banyak sampah, yang satunya gambarnya sekolah bersih. Nah, dari gambar-gambar itu mungkin anak-anak bisa kita bagikan kartu kecil yang sudah ada gambarnya untuk menunjukkan bagaimana kita membuat keyakinan kelas dengan menempel gambar yang sudah kita berikan kepada anak. Jadi untuk membuat keyakinan kelas gambar itu dari 2 gambar ini, anak-anak akan menempelkannya di mana? Kalau banyak anak-anak yang menempel di gambar yang kelasnya yang bersih atau sekolah bersih, berarti kita bisa melaksanakan bahwa keyakinan kelas yang kita buat yang pertama adalah menjaga kebersihan. Jadi kita tulisi di bawahnya nanti, kalau anak-anak itu kesulitan menulis, nanti anak hanya menempel gambar yang menuliskan gurunya. Mungkin untuk selanjutnya dari gambar-gambar itu tidak hanya satu, jadi guru bisa membagikan beberapa gambar untuk membuat keyakinan kelas. Tetapi keyakinan kelas kalau di kelas kecil seperti kita tidak usah banyak-banyak, yang penting anak bisa mengingat dan memahaminya. Mungkin ada gambar yang keduanya, gambar anak mau cuci tangan, yang satunya berebut, yang satunya antri. Jadi dari gambar ini anak kita tunjukkan, dari gambar ini yang lebih baik yang mana, yang akan kita terapkan yang mana. Jadi anak akan bisa membedakan. Berarti kita harus antri, anak akan menempel gambar. Jadi gambar itu akan ditempeli dari anak-anak itu dan kita beri tulisan antri. Ya, seperti itu contohnya untuk penerapan dan penulisannya. Mungkin kalau ada kurangnya mungkin dari teman-teman bisa memberi masukan kepada saya, karena kita memang terutama saya pribadi di sini juga belajar. Jadi mungkin pemahaman saya seperti itu, ya mohon maaf. Terima kasih Bu Yuan. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya. Oh, monggo dulu, Bu Salihatin. Saya dari kelompok A, Bunda. Saya mau bertanya, apakah pada setiap anak itu kejadian pada anak itu bisa diterapkan menggunakan segitiga restitusi? Itu saja. Ya, terima kasih. Iya, tidak ada satu pertanyaan lagi. Monggo langsung dijawab. Iya, terima kasih Bu.
untuk kegiatan untuk restitusi atau penyelesaian masalah atau kasus, kita menggunakan restitusi. Kalau secara umum kita memperhatikan apa yang terjadi di dalam kelas, dan kita memperhatikan kegiatan di kelas itu kan setiap hari dari anak datang sampai anak pulang, dan itu kejadian biasanya banyak sekali. Apa mungkin kita akan menyelesaikan beberapa kejadian dalam satu hari? Itu akan menjadi catatan bagi kita. Jadi kegiatan yang sangat fatal. Jadi misalkan dari keyakinan kelas yang sudah kita buat, itu anak ada yang melanggar dari keyakinan itu, kita melihatnya dari keyakinan itu. Jadi misalkan dari anak datang terlambat, di keyakinan kelas kita ada datang tepat waktu. Nah, di situ itu baru kita akan melaksanakan kegiatan restitusi. Sebenarnya kegiatan restitusi itu bisa kita buat seringan mungkin. Jadi istilahnya tidak menghakimi. Kadang kita secara spontan ya, kalau ada anak terlambat langsung, kenapa terlambat? Mungkin seperti itu. Jadi kita langsung menanyainya. Jadi anak itu kadang itu langsung dong, aku langsung ditegur bu guru. Mungkin seperti itu. Tidak. Anak datang kita sambut dulu dengan senyuman. Ayo masuk dulu. Nanti pada saat istirahat bersantai, anak-anak di luar bermain, kita dekati seperti itu. Jadi kita tanya tadi kenapa kamu terlambat. Nah gitu. Terus ingat tidak keyakinan di kelas kita, diingatkan gitu. Iya, kita kan menstabilkan dulu. Kita stabilkan dulu agar anak itu waktu kita tanya alasannya kenapa terlambat, anak tidak ketakutan. Dulu ibu guru juga pernah terlambat, nah gitu. Jadi anak itu akan merasa nyaman. Ibu guru juga pernah terlambat, gitu. Jadi baru kita tanya, nah kamu kenapa terlambat? Kita baru bertanya seperti itu. Itu contohnya dari anak datang. Pada saat pembelajaran di kelas juga bisa kita lakukan. Kalau anak jatuh sendiri nangis, setelah itu diam, apakah kita laksanakan restitusi itu juga? Tidak. Jadi tidak semua permasalahan mungkin harus dilaksanakan dengan restitusi, tetapi ada permasalahan-permasalahan yang memang mengharuskan kita melaksanakan restitusi. Jadi ada permasalahan yang sangat-sangat berkaitan erat dengan keyakinan atau aturan yang kita buat bersama-sama, sehingga wajib atau mewajibkan kita untuk melaksanakan restitusi. Bagaimana itu? Di kelas, menjaga kebersihan kelas. Itu sudah menjadi catatan menjaga kebersihan kelas, seperti itu. Jadi kalau kita melihat anak membuang sampah tidak pada tempatnya atau sembarangan, kita tidak langsung menegur, ayo sampahnya tempatnya di mana, tidak seperti itu. Tetapi dengan santai, dengan sabar kita panggil, ayo duduk. Ayo, tadi kamu lagi apa? Buang sampah bu. Kan anak itu, di mana? Kan kita tanyanya baik-baik gitu, di mana? Itu di luar. Anaknya kan jawabnya seperti itu. Kita senyumi dulu. Jadi anak biar tidak takut. Nah baru kita tanya, kenapa kamu membuang sampahnya kok di situ? Anak kan menjawab, sampai biasanya anak itu malah tertawa. Dia tidak takut, kadang ada yang seperti itu. Kita tanya, ingat tidak keyakinan di kelas kita? Kalau sudah bisa membaca, kita enak. Tetapi kalau belum, berarti kita di kelas harus ada gambarnya. Lihat itu gambarnya di dinding. Apa itu? Oh iya, buang sampah pada tempatnya. Itu kan keyakinan kelas kita. Anak hanya diingatkan itu. Nanti anak akan, iya bu maaf bu, berarti saya salah. Kan itu keyakinan kelas. Padahal membuang sampah harus di tempatnya. Jadi itu. Jadi keyakinan yang sudah kita buat itu yang kita gunakan untuk melaksanakan restitusi. Jadi permasalahan itu apa yang memang mengharuskan kita menggunakan restitusi. Terus ada anak yang memukul temannya sampai anak kesakitan, sampai nangis. Terus kita memperhatikan, wah ini perlu dilaksanakan restitusi. Kita sebagai guru akan memahami seperti itu. Tetapi kalau ada anak jatuh, terus anak dia mana nggak apa-apa, lari-lari, apakah perlu itu? Kita lihat situasi dan kondisi. Jadi tidak semuanya perlu menggunakan restitusi, tetapi ada hal-hal yang memang mengharuskan kita melaksanakan segitiga restitusi. Bu,
Bu, apa itu saja toh kegiatan diskusi? Sebenarnya banyak sekali kasusnya. Tetapi kita sebagai guru kadang kita melewatkannya. Melewatkannya apa? Kita kadang sekilas saja mengamati anak. Kadang anak itu duduk aja termenung, kadang ada apa, kan kita juga tidak berpikir ke sana. Padahal anak itu juga membutuhkan perhatian kita, ada apa, perlu ditanya seperti itu. Dan itu sebenarnya juga dapat dilaksanakan dengan kegiatan restitusi. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Bu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Dan demikian tadi jawaban dari Ibu Ida Denise selaku narasumber. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Cukup, oke, terima kasih. Baik, semoga apa yang beliau sampaikan pada siang hari ini dengan konsep menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan membawa hal-hal dan dampak positif bagi lembaga TK kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian acara demi acara telah kita lalui. Saya di sini selaku pembawa acara. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Sedianingsih, saya selaku Kepala TK Dharma Wanita Ketawang. Saya merasa sangat senang sekali dengan kegiatan pengimbasan dan penyebaran aksi nyata yang telah dilakukan oleh salah satu calon guru penggerak di TK kami. Dan saya berharap apa yang disampaikan bisa benar-benar diterapkan di TK kami dan diikuti oleh teman-teman guru kelas yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.